Ya, baik. Perkenalkan, nama saya Supriana De Solo, NIM 232030. Di sini saya akan mempresentasikan pemanfaatan teknologi Internet of the Things atau IoT dalam pengelolaan sistem hidroponik. Adapun latar belakang masalah tersebut, yang pertama efisiensi hidroponik. Metode ini efisiensi dalam penggunaan lahan dan air dibandingkan pertanian konvensional. Yang kedua, kelemahan manual. Pengelolaan konvensional membutuhkan tenaga, waktu lebih karena monitoring ketersediaan air dan nutrisi masih dilakukan secara manual. Yang ketiga, solusi IoT. Teknologi IoT memungkinkan pemantauan dan pengendalian otomatis secara real time melalui InTE. Adapun komponen utama sistem hardware atau software, yang pertama Node MCU ISP8266 sebagai pusat pengelolaan data dan pengendali utama. Yang kedua, sensor ultrasonik digunakan untuk membaca atau mengukur ketinggian air secara akurat. Yang ketiga, aktuator meliputi pompa, solenoid, valve, dan motor DC untuk mengatur aliran air serta nutrisi. Yang keempat, aplikasi BLYNK sebagai media monitoring dan pengendalian sistem dari jarak jauh. Adapun metode penelitiannya, yang pertama, studi literatur. Peneliti mempelajari konsep dasar mengenai hidroponik, prinsip kerja Internet of the Things atau IoT, serta penggunaan komponen teknis seperti Node MCU ESP8266, sensor ultrasonik, dan aplikasi BLYNK sebagai media kontrol. Yang kedua, perancangan sistem. Tahap ini mencakup pembuatan diagram blok diagram, pengabelan atau wiring diagram, dan penyusunan alur kerja sistem. Di sini ditentukan bahwa sensor ultrasonik akan membaca ketinggian air sementara node MCU bertindak sebagai otak pengolahan data. Yang ketiga, pembuatan dan perakitan alat. Seluruh komponen perangkat keras atau seperti pompa, solenoid atau valve, dan motor DC dirakit sesuai dengan rancangan mekanik dan rangkaian elektronik yang telah dibuat sebelumnya. Yang keempat, pengujian sistem. Dilakukan pengujian langsung terhadap akurasi sensor ultrasonik, kecepatan respon node MCU terhadap pemerintah dan aplikasi BLYNK, pengukuran volume air serta jangkauan operasional sistem. Analisis hasil peneliti membanding. Yang kelima, analisis hasil. Peneliti membandingkan data yang dihasilkan oleh sensor dengan alat ukur manual untuk memvalidasi tingkat akurasi, kecepatan respon, dan kestabilan sistem secara keseluruhan. Ada kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya yaitu yang pertama, pemantauan real-time jarak jauh. Pengguna tidak perlu berada di lokasi kebun untuk mengecek kondisi tanaman. Selama ada koneksi internet, data dari sensor dikirim ke cloud dan dapat diakses kapan saja melalui smartphone atau device yang lain. Ini memberikan ketenangan pikiran bagi pengelola. Selanjutnya ada akurasi sensor ultrasonik tinggi. Penggunaan sensor ultrasonik memungkinkan pengukuran ketinggian air tanpa kontak langsung, sehingga sensor lebih awet, tidak mudah korosi, dan hasil bacanya sangat akurat dibandingkan pengecekan manual dengan mata telanjang. Selanjutnya ada hemat daya dan biaya. Menggunakan node MCU ESP8266 sangat hemat energi dibandingkan menggunakan komputer penuh atau server besar. Secara ekonomi, biaya perakitan alat ini terjangkau ekonomis, namun mampu menggantikan tugas pengawasan manual yang melelahkan.
Selanjutnya yaitu mengurangi pengawasan manual. Sistem ini tidak hanya memberitahu jika air habis, tapi juga bisa langsung bertindak dengan bantuan pompa dan solenoid valve. Sistem dapat mengisi air atau nutrisi secara otomatis berdasarkan data sensor. Selanjutnya ada kekurangan. Kekurangan dari sistem ini yaitu yang pertama adalah belum ada sensor TDS atau EC kualitas nutrisi. Saat ini sistem baru bisa memantau kuantitas atau jumlah air melalui sensor ultrasonik, namun belum bisa memantau kualitas. Kandungan nutrisi tanpa sensor TDS, total dissolved solid, kita tidak tahu apakah kepekatan nutrisi sudah sesuai dengan kebutuhan fase pertumbuhan tanaman. Selanjutnya itu ada sangat bergantung pada koneksi internet. Karena menggunakan node MCU yang berbasis IoT, jika koneksi WiFi di lokasi terputus, maka sinkronisasi data ke aplikasi Blink akan berhenti. Hal ini beresiko jika terjadi gangguan jaringan dalam waktu lama karena penggunaan kehilangan kendali jarak jauh. Selanjutnya ada tidak tersedianya notifikasi otomatis. Saat ini, pengguna harus membuka aplikasi Blink secara proaktif untuk melihat kondisi. Belum ada sistem push notifikasi atau yang memberi peringatan ke HP jika terjadi kondisi darurat, seperti air yang tiba-tiba habis atau pompa yang macet. Selanjutnya adalah belum mengontrol suhu kelembapan dan cahaya. Sistem saat ini baru fokus pada air, padahal tanaman hidroponik juga sangat dipengaruhi oleh suhu udara, kelembapan lingkungan, dan intensitas cahaya matahari yang belum terintegrasi dalam sistem ini. Selanjutnya ada kesimpulan dan saran pengembangan. Kesimpulan penerapan IoT terbukti meningkatkan efisiensi dan memudahkan pengendalian tanaman secara otomatis. Dan saran pengembangan ke depan yaitu integrasi sensor kualitas nutrisi. Seperti yang saya katakan sebelumnya, kualitas nutrisinya belum ada sistem yang langsung mengecek atau memantau kualitas atau kandungan nutrisi tanpa sensor TDS. Dan penambahan fitur notifikasi otomatis ke pengguna, yaitu yang seperti saya katakan juga sebelumnya, belum ada fitur notifikasi yang langsung ke HP pengguna. Yang selanjutnya adalah penggunaan microcontroller yang lebih kuat seperti ESP32 dan penambahan kamera IoT. Selanjutnya dan terakhir, pengembangan penyimpanan data lokal log untuk meningkatkan keandalan. Sekian dari kami. Terima kasih. Mohon maaf atas kekurangan dan kesalahan kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.